Selamat datang kembali di channel Jinan Live. Kali ini kita masih membahas seputar perbankan, terutama ada banyak pertanyaan dari rekan-rekan, dari Bapak Ibu semua yang masuk ke channel kami perihal menanyakan bahwa nasabah yang kredit macet, kenapa ada yang dipanggil sidang, kenapa ada yang langsung lelang. Jadi dapat saya jelaskan bahwa tidak semua perbankan menerima pinjaman itu semuanya di hak tanggungan. Kadang ada yang jaminannya itu tidak bisa di hak tanggungan, seperti masih belum bersertifikat, masih SPPT, masih dalam buku tanah, atau hal lain yang belum bisa masuk atau bisa dimasukkan dalam hak tanggungan. Sehingga perbankan tetap menerima untuk pengajuan pinjaman tersebut. Konsekuensinya apa? Jika terjadi keterlambatan kredit macet, kalau yang sudah hak tanggungan sudah berserikat, biasanya langsung ke proses daripada lelang. Tetapi bagi yang tidak ada hak tanggungannya, tidak ada jaminannya, bank itu tidak bisa mengajukan lelang. Dia harus mengajukan ke pengadilan dulu yang namanya gugatan. Gugatan itu bisa gugatan biasa, gugatan sederhana. Yang sering terjadi, jaminan-jaminan yang tidak mempunyai hak tanggungan itu yang di bawah 550 juta, berarti masuk dalam gugatan sederhana. Dalam gugatan sederhana ini, bank mengajukan karena memproses lelang itu harus dimulai dari gugatan dulu, habis gugatan dia mengajukan eksekusi, dan juga baru proses lelang. Jadi ada 3 tahap yang harus dilalui kalau jaminannya tidak bersertifikat. Sedangkan kalau yang sudah bersertifikat, yang hak tanggungan itu sekali dengan cara tidak memerlukan putusan pengadilan, tapi dianggap sebagai putusan pengadilan langsung diadakan lelang. Sehingga kalau Bapak Ibu semua mendapatkan surat undangan sidang, terutama bagi yang terlambat sudah macet, tidak perlu harus langsung khawatir, tidak perlu dihindari. Tapi ini sebaliknya harus apa? Harus datang. Karena apa? Hak membela diri Bapak Ibu semua itu diberi ruang dan waktu yang sama oleh hakim untuk pembelaan diri. Sehingga kalau tidak datang, bagaimana kita membela diri? Bisa saja tiba-tiba sidangnya cepat selesai, langsung proses eksekusi dan proses lelang. Sehingga apa? Sebaiknya jika ada undangan tidak usah khawatir, Bapak Ibu datang saja sesuai dengan jadwal sidang. Bisa diwakilkan, bisa sendiri. Tetapi jika ada kesusahan keuangan, datanglah sendiri saja nggak apa-apa. Nanti yang penting akan dipanggil, sudah tahu prosesnya, sampaikan saja sesuai dengan kondisinya. Bagaimana saya katakanlah tidak usah khawatir? Karena dalam persidangan itu tidak semua apa yang diminta oleh perbankan pasti disetujui oleh hakim. Karena kalau Anda membela diri, bisa saja permohonan gugatan dari perbankan itu ditolak. Anda yang menang sehingga tidak perlu harus membayar kreditnya. Jadi pintar-pintarlah mencari celah atau mencari memang kalau ada kesalahan di pihak sana, dari pihak perbankan kita harus sampaikan bahwa proses hukumnya tidak benar, proses perjanjiannya tidak pas begitu. Jadi dikasih kesempatan yang sama. Tetapi hal yang terbaiknya Anda kasih kesempatan adalah apa? Pada saat sidang, dalam proses sidang itu boleh-boleh saja mediasi. Bisa saja ada titik temu win-win solution sehingga sifatnya sudah putusannya atau penetapannya sudah sifatnya hasil daripada kesepakatan. Jadi tidak perlu harus ada proses eksekusi dan proses lelang. Anda sampaikan kemampuan Anda bayar dan Anda bagaimana cara pembayarannya, itu kalau memang disetujui oleh perbankan itu bisa saja gugatannya dicabut atau dalam bentuk penetapan terhadap hasil daripada mediasi ini. Kalaupun terburuknya
terburuknya sudah putusan pengadilan dan Anda dikalahkan, itu pun tidak langsung dilelang. Karena bank itu harus melaksanakan eksekusi dan juga masa lelang. Jadi masih banyak waktu, ada waktu Bapak Ibu memperbaiki, Bapak Ibu fokus kepada ekonomi untuk pencarian dana, fokus untuk bagaimana penyelesaian hutang. Semoga apa yang Bapak Ibu alami tidak sampai kepada proses lelang, tidak sampai kepada proses persidangan. Tetapi apabila itu dengan sangat terpaksa ada, tetap bersifat positif dan berusaha sebaik-baiknya untuk mempertahankan harta Bapak Ibu, untuk mempertahankan kebenaran. Yang penting bahwa apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan memang dalam kondisi yang nyata dengan itikat baik, memang kondisi ekonomi sedang tidak memungkinkan dan Bapak Ibu masih punya harapan untuk bisa menyelesaikan. Saya kira demikian, terima kasih dan semoga bermanfaat. Salam keadilan.